bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Andi. Saya dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi dari Universitas Busowa. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman yaitu tentang perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat. Kemajuan ini membawa Islam pada masa keemasannya, di mana pada saat yang sama, wilayah-wilayah yang jauh di luar kekuasaan Islam masih berada pada masa kegelapan peradaban. Dalam sejarah Islam, kita mengenal nama-nama seperti Al-Mansur, Al-Ma'mun, dan Harun al-Rashid yang memberikan perhatian teramat besar bagi perkembangan ilmu di dunia Islam. Pada masa pemerintahan Al-Mansur, misalnya proses penerjemahan karya-karya filosof Yunani ke dalam bahasa Arab berjalan dengan pesat. Dikabarkan bahwa Al-Mansur telah memerintahkan penerjemahan naskah-naskah Yunani mengenai filsafat dan ilmu, dengan memberikan imbalan yang besar kepada para ahli bahasa atau penerjemah. Pada masa Harun al-Rashid, proses penerjemahan itu juga masih terus berlangsung. Harun memerintahkan Yuhana atau Yahya Ibnu Masyawai, seorang dokter istana, untuk menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokteran. Di masa itu juga diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi, seperti Siddhanta, sebuah risalah India yang diterjemahkan oleh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Fasari. Pada masa selanjutnya, oleh Al-Khawarizmi, Siddhanta ini dibuat versi baru terjemahannya dan diberikan komentar-komentar. Selain itu juga ada Quadripartitus, karya Purdemi, dan karya-karya bidang astrologi yang diterjemahkan oleh satu tim sarjana. Perkembangan ilmu selanjutnya berada pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ia adalah seorang pengikut Mu'tazilah dan seorang rasionalis yang berusaha memaksakan pandangannya kepada rakyat melalui mekanisme negara. Walaupun begitu, ia telah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu di dunia Islam dengan membangun Bait Al-Hikmah yang terdiri dari sebuah perpustakaan, sebuah observatorium, dan sebuah departemen penerjemahan. Orang terpenting di Bait Al-Hikmah adalah Hunain, seorang murid Masyawai yang telah berjasa menerjemahkan buku-buku Plato, Aristoteles, Galenus, Apollonois, dan Archimedes. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-10, muncul dua penerjemah terkemuka, yaitu Yahya Ibnu A'di dan Abu Ali Isa Ibnu Ishaq Ibnu Serah. Yahya banyak memperbaiki terjemahan dan menulis komentar mengenai karya-karya Aristoteles seperti kategoris, sofis, poetis, metafisik, dan karya Plato seperti Timaeus dan Laus. Yahya juga dikenal sebagai ahli logika dan menerjemahkan The Prolegomena of Ammonius,
dan sebuah kata pengantar untuk isagogenya Papirius. Selanjutnya, pada masa kejayaan ini, terdapat juga tokoh-tokoh filsafat yang bergelut secara serius dalam kajian-kajian di luar filsafat. Hal ini bisa dipahami karena adanya kenyataan bahwa mereka menganggap ilmu-ilmu rasional sebagai bagian filsafat. Atas dasar inilah, mereka memperlakukan persoalan-persoalan fisika sebagaimana mereka memperlakukan masalah-masalah yang bersifat metafisik. Salah satu bukti nyata dari ini adalah Kitab Al-Shifa, sebuah ensiklopedi filsafat Arab yang terbesar, yang berisi 4 bagian. Bagian pertama mengenai logika, bagian kedua tentang fisika, bagian ketiga tentang matematika, dan bagian keempat tentang metafisika. Dalam bagian fisika, Ibnu Sina memasukkan ilmu-ilmu psikologi, zoologi, biologi, dan botani. Dan pada bagian matematika, ia membahas geometri, ilmu hitung, astronomi, dan musik. Selain tokoh yang saya sebutkan tadi, kita juga mengenal Al-Kindi, seorang ilmuwan yang lebih sering disebut saintis ketimbang filosof, yang berminat besar dalam bidang matematika dan fisika. Ia bahkan pernah berpendapat bahwa seseorang mungkin dapat menjadi filosof sebelum mempelajari filsafat. Tokoh lainnya adalah Al-Farabi, yang mengadakan penelitian dalam bidang geometri dan mekanika. Dan ia juga adalah seorang musikus muslim yang terbesar. Salah satu karyanya dalam bidang musik adalah Kitab Al-Musiki Al-Kabir. Kemudian kita mengenal Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd yang hidup di Andalusia dan bergelut secara intensif dalam bidang kedokteran. Ibnu Rushd misalnya mengarang Al-Kulliyat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Selanjutnya ada Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi, dokter terbesar dalam Islam. Bahkan di seluruh masa abad pertengahan, ia terkenal karena orisinalitasnya dan pandangannya yang jernih dan kemampuannya menemukan jenis-jenis penyakit yang belum dikenal sebelumnya. Kitabnya yang berjudul Al-Hawi adalah kitab yang paling terkemuka di antara karya-karya kedokteran Arab yang diambil manfaatnya oleh orang-orang Latin. Selain adanya perkembangan ilmu yang dapat dikategorikan ke dalam bidang eksakta, matematika, fisika, kimia, geometri, dan lain sebagainya, seperti yang telah disinggung secara sepintas di atas, sejarah juga mencatat kemajuan ilmu-ilmu keislaman, baik dalam bidang tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan disiplin ilmu keislaman yang lain. Perkembangan ilmu tafsir dan ulum Al-Quran belum menemukan bentuknya yang konkret sampai dengan abad ketiga. Khusus dalam bidang ulum Al-Quran, pembahasannya memperlihatkan 2 bentuk. Pertama, pembahasan yang bersifat juz'i, dan kedua bersifat syamil. Bentuk yang pertama hanya membahas aspek atau segi tertentu dan tidak membahas aspek atau segi yang lain. Sedangkan bentuk yang kedua membahas seluruh aspek dengan penulisan selengkap mungkin. Dalam bidang hadis, perkembangan ilmu hadis dimulai sejak
Imam Syafi'i menyusun kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Kitab ini memproblematika sanad dan hadis. Walaupun tidak terperinci seperti yang dikemukakan oleh para ulama sesudahnya, pada ilmu hadis diperluas dengan mengambil dua bentuk. Yang pertama, ilmu riwayat, yaitu ilmu untuk mengetahui sabda, perbuatan, pengakuan, dan Nabi, dari ketepatan, pengutipan, dan pemeliharaan periwayatan. Yang kedua, ilmu dirayah, yaitu ilmu yang membahas sanad dan matan dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis, sehingga melahirkan kaidah yang berkaitan dengannya. Kitab yang berkaitan secara khusus dengan ilmu hadis muncul pada akhir abad ketiga. Di antaranya kitab Al-Muhaddis, Al-Fasil, Bain Ar-Rawi, wa Al-Wai, karya Rama Hurmusi. Kemudian pada abad keempat menyusul Al-Hakim An-Naisaburi dengan karyanya Ma'rifah Al-Ulum Al-Hadis. Menyusul kemudian Al-Baghdadi dengan kitabnya Al-Kifayah fi Ar-Riwayah pada abad kelima. Ilmu hadis terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada abad ke-7 dengan munculnya kitab Muqaddimah Ibnu Salafi Ulum Al-Hadis karya Ibnu Salah. Selain dalam bidang Al-Quran dan hadis, ilmu fikih dan usul fikih telah mengalami perjalanan panjang hingga terbentuk seperti sekarang ini. Fikih menjadi sebuah disiplin ilmu dengan mengalami beberapa tahapan. Yang pertama, tahap pembentukan pada masa Rasulullah, Khulafa al-Rasyidun, hingga paruh pertama abad ke-1. Kedua, tahap pembentukan fikih yang dimulai pada paruh pertama abad ke-1 hingga dekade awal abad ke-2. Pada tahap ini, fikih telah berbentuk mazhab. Dan yang ketiga, tahap pematangan bentuk yang dimulai sejak dekade awal abad ke-2 hingga pertengahan abad ke-4. Pada masa ini, ijtihad fikih dikodifikasi dan dilengkapi dengan ilmu usul fikih. Dan yang keempat yaitu tahap kemunduran fikih yang ditandai oleh jatuhnya Baghdad ke bangsa Tatar dan tertutupnya pintu ijtihad oleh para ulama. Masih berkaitan dengan era kejayaan keilmuan Islam, perlu juga disinggung secara sepintas tentang transformasi ilmu dari dunia Islam ke Barat. Terjadinya transformasi kebudayaan dan khususnya ilmu dari dunia Islam ke Barat disebabkan paling tidak oleh dua alasan. Alasan yang pertama ialah kontrak pribadi. Setelah penaklukan Arab atas Persia, Syria, dan Mesir, orang-orang Kristen di timur mengadakan kontak dengan orang-orang Islam. Mereka hidup bersama dan menikmati toleransi agama yang besar. Mereka juga mengikuti kegiatan intelektual dan kebudayaan kaum, mempunyai dokter-dokter, kimiawan, matematikus, dan para ahli astronomi yang memberikan sumbangan khusus dalam penerjemahan warisan Yunani ke dalam bahasa Arab. Terjadinya kontak pribadi ini juga disebabkan karena Byzantium secara geografis berdekatan dengan dunia Islam.
Dari sinilah kemudian gagasan-gagasan Barat masuk ke dunia Islam, dan sebaliknya gagasan-gagasan dari dunia Islam masuk ke Barat, khususnya sesudah Perang Salib. Dan alasan yang kedua, adanya kegiatan penerjemahan. Tidak dapat dipungkiri kebudayaan Islamiyah yang mendorong orang-orang Latin melakukan penerjemahan. Setelah mengenal sebagian ke sana kebudayaan Islam mereka lalu memperkaya pengetahuan mereka tentangnya. Mereka pernah mencoba menerjemahkan Al-Quran pada abad ke-10 Masehi. Namun gerakan penerjemahan yang sesungguhnya baru bermula pada abad ke-12. Toledo dan Palermo adalah dua pusat penerjemahan tersebar saat itu yang banyak mengoleksi sumber-sumber Arab berkat perantaraan orang Yahudi dan hubungan mereka dengan orang-orang Kristen dan Islam. Baik, sekian penjelasan singkat saya tentang perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.